Oke, setelah kita menginstal aplikasi GeoGebra Classic 5, kali ini kita buka aplikasinya, dan untuk mengawali saya akan mencoba untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Inilah tampilan dari GeoGebra Classic 5. Di sini ada bagian tampilan grafik atau lembar kerja GeoGebra-nya. Kemudian di sini ada tampilan aljabar. Di sini di bagian tampilan aljabar ini adalah bagian ketika Bapak Ibu membuat sebuah objek di dalam lembar kerja, maka rinciannya baik dari bentuk aljabarnya maupun rincian yang lain akan muncul di bagian sini. Kemudian di atas ini adalah tools dari GeoGebra. Kemudian yang atas di sini adalah menu bar. Kemudian yang ada di bawah sini adalah kotak masukan. Ini adalah kotak yang sangat berguna ketika membuat grafik namun secara langsung, tidak menggunakan tool, tetapi menggunakan script secara langsung atau memasukkan baik itu mungkin koordinat maupun persamaan dari garis. Karena ada banyak pilihan menu dari GeoGebra ini, termasuk setelan hurufnya Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka untuk settingan ukuran fontnya saya buat menjadi 18. Jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, tapi lebih tebal. Jadi mengaturnya ada di bagian opsi, kemudian di ukuran font. Di sini ada banyak sekali ukuran fontnya, tinggal nyamannya Bapak Ibu menggunakan font yang ukuran berapa. Baik, selanjutnya setelah tampilan kita sudah perkenalkan. Oh iya Bapak Ibu, mengapa saya sarankan menggunakan GeoGebra Classic 5? Karena menurut saya untuk belajar GeoGebra sebagai pemula, itu versi ini sangat direkomendasikan. Karena yang pertama dia gratis, kemudian yang kedua dalam menggunakan itu tidak memerlukan koneksi internet, dan yang ketiga ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 50 sampai 150 MB. Jadi apabila PC atau laptop Bapak Ibu itu spesifikasinya tidak terlalu tinggi, aplikasi ini tetap bisa berjalan dengan cukup baik. Pada bagian tampilan grafik ini ada beberapa menu. Kalau kita lihat bersama Bapak Ibu, di sini sumbu Y dan sumbu X-nya posisinya kalau default itu seperti ini. Kalau di sini ada icon tampilkan atau sembunyikan sumbu, apabila Bapak Ibu klik di sini maka sumbunya akan hilang. Apabila Bapak Ibu menghendaki untuk memunculkan lagi, tinggal diklik lagi. Kemudian di GeoGebra juga difasilitasi ada kotak-kotak kisi-kisi, ini namanya kotak kisi-kisi untuk membantu akurasi letak dari koordinat. Bapak Ibu juga bisa hilangkan dengan klik icon ini. Untuk memunculkan tinggal diklik lagi, dan pada bagian yang icon gambar rumah ini, apabila kita klik maka dia akan bergeser di tengah atau senternya. Karena apabila Bapak Ibu menggeser lembar kerja ini bisa digeser Bapak Ibu, tinggal diklik kemudian ditahan, klik kiri tahan kemudian digeser sampai ada tangan, gambar icon tangan menggenggam, bisa digeser. Apabila Bapak Ibu menghendaki untuk menggeser ke posisi awal, tinggal diklik saja icon rumah ini. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan kenalkan dulu tool titik ya. Tool titik di sini ada di bagian yang kedua. Apabila Bapak Ibu klik yang kanan bawah atau segitiga kanan bawah yang kecil ini berguna untuk membuka opsi lain dari menu ini. Yang lain juga sama, apabila Bapak Ibu klik juga akan muncul opsi-opsi yang lain. Banyak sekali di sini, sampai dengan transformasi juga ada. Baik, yang pertama adalah titik baru. Kita aktifkan tool titik baru.
Kalau sudah diaktifkan, silakan Bapak Ibu klik di mana saja untuk memunculkan titiknya. Misalkan saya klik di sini, klik muncul titik A, klik lagi muncul titik yang lain atau titik B, titik C, dan titik D, dan seterusnya. Kemudian untuk menggeser titiknya, Bapak Ibu pindah dulu ke sini. Jadi kalau sudah menggunakan menu dan Bapak Ibu mau mengedit tempatnya atau mengubah dari objek yang sudah dibuat, itu Bapak Ibu selalu pindah ke sini dulu. Jadi selalu setelah menggunakan tool kembali lagi ke sini. Jadi agar bisa menggeser atau mengubah dari objek yang Bapak Ibu sudah buat. Misalkan setelah saya pindahkan ke sini, titik A, kita klik, kita bisa geser-geser sesuai kemauan kita, termasuk titik yang lain. Klik kiri tahan, tarik, klik kiri tahan, tarik, dan seterusnya. Nah, di sini keuntungannya untuk GeoGebra ini adalah ketika Bapak Ibu membuat sebuah titik baru, maka koordinatnya juga akan muncul di sini. Jadi secara otomatis langsung muncul, dan misal saya klik titik E, maka di sini yang menyala adalah titik E, dan seterusnya. Kemudian apabila Bapak Ibu menghendaki untuk memunculkan koordinatnya secara langsung di titik-titik ini, caranya adalah seperti ini. Misalkan Bapak Ibu pilih salah satu titik. Misal saya pilih titik G. Kemudian di bagian sini ada segitiga kecil dibuka. Nah, di sini ada tampilan. Kalau titiknya belum diklik, maka pilihannya akan berubah. Seperti ini. Maka diklik dulu atau dipilih dulu titiknya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu pilih yang bagian nama dan nilai, dan koordinatnya akan muncul. Apabila Bapak Ibu hanya menghendaki koordinatnya saja, juga bisa. Demikian. Dan juga Bapak Ibu bisa mengubah dekorasinya, mulai dari warna. Bapak Ibu bisa mengubah warna dari titiknya. Juga bentuk titiknya, di sini ada variasi bentuk lain dari titik, dan juga ukuran apabila Bapak Ibu menghendaki ukuran yang lebih besar, seperti itu. Kemudian tool selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah pada bagian yang ketiga ini. Kalau diklik di sini akan muncul garis yang melalui dua titik, ruas garis di antara dua titik, dan seterusnya. Misalkan kita aktifkan yang paling atas, garis yang melalui dua titik kita aktifkan. Setelah itu Bapak Ibu pilih dua titik untuk membuat sebuah garis. Misalkan saya pilih titik A, klik titik A, kemudian klik titik G. Jadilah sebuah garis yang melalui titik A dan G. Kemudian karena toolnya masih aktif, maka Bapak Ibu bisa terapkan ke titik yang lain. Misalkan saya akan membuat garis dari titik C dan titik E. Tetapi untuk membuat garis ini Bapak Ibu tidak perlu membuat titik dulu, tapi bisa langsung ketika Bapak Ibu sudah mengaktifkan garis yang melalui dua titik, Bapak Ibu tinggal klik titik pertama, klik lagi titik kedua, maka akan muncul garisnya. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ruas garis. Apabila kita aktifkan, kita pilih dua titik yang sebagai titik yang dilalui oleh ruas garis tersebut. Misalkan saya pilih titik titik D dan titik F. Nah, seperti itu. Tetapi sama juga dengan yang tadi, Bapak Ibu tidak perlu memunculkan titik dulu, tapi tinggal diaktifkan dulu saja. Kemudian Bapak Ibu klik titik pertama, kemudian klik titik yang kedua, maka akan muncul ruas garis yang baru. Saya buat lagi, klik titik pertama, klik titik kedua. Kemudian selanjutnya sinar melalui dua titik. Apabila kita memilih tool ini, Bapak Ibu juga pilih dua titik yang sebagai pedoman dari sinar garis untuk dilalui. Misalkan saya pilih titik D dan titik B, maka akan muncul sebuah sinar garis. Sama juga dengan tool yang sebelumnya,
Bapak Ibu tidak perlu untuk memunculkan atau membuat titik sendiri dulu, tapi bisa langsung aktifkan sinar melalui 2 titik, kemudian klik titik pertama dan klik titik yang kedua, maka akan muncul sebuah sinar garis. Kemudian selanjutnya adalah vektor. Vektor di antara 2 titik sama juga, tinggal diaktifkan, kemudian Bapak Ibu klik titik pertama dan klik titik kedua, maka akan muncul sebuah vektor. Nah, di sini sudah muncul banyak sekali, ada garis, ada ruas garis, dan juga sinar garis. Kemudian apabila kita melihat di bagian tampilan aljabar, di sini semuanya muncul, tetapi ini terlihat sedikit berantakan. Kita akan kategorikan agar titik kumpul dengan titik sendiri, garis dengan garis, sinar dengan sinar, dan lain-lain. Jangan lupa setelah selesai menggunakan tool, Bapak Ibu selalu pindah atau selalu kembali ke bagian panah. Kemudian pada bagian tampilan aljabar, Bapak Ibu klik, kemudian yang tengah ini Bapak Ibu pilih yang tipe objek. Nah, di sini akan muncul. Untuk garisnya adalah ada 3, ruas garisnya ada 3, sinarnya ada 2, dan titiknya ada sampai Q, dan vektornya ada 1. Apabila Bapak Ibu klik salah satu objeknya, misalkan saya klik garis yang ini, maka muncul. Inilah yang menyala, artinya garis ini persamaannya adalah ini. Jadi sangat membantu. Garisnya muncul, aljabarnya juga langsung muncul. Baik, selanjutnya adalah pada bagian tool titik baru, Bapak Ibu pilih yang perpotongan 2 objek. Bapak Ibu aktifkan tool ini. Tool ini berfungsi untuk memunculkan titik perpotongan dari 2 garis yang saling berpotongan. Caranya adalah seperti ini. Setelah Bapak Ibu aktifkan, misalkan di sini ada perpotongan, Bapak Ibu bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah diklik 2 garis yang saling berpotongan. Misalkan garis yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Klik, maka akan muncul titik perpotongannya. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu langsung arahkan pointernya ke perpotongannya. Setelah Bapak Ibu aktifkan toolnya, Bapak Ibu langsung arahkan ke salah satu perpotongannya. Misalkan di sini langsung diarahkan ke perpotongannya, kemudian diklik, akan muncul perpotongannya. Baik, untuk video yang kedua saya cukupkan. Saya lanjutkan di video yang selanjutnya.